Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang alasan beli iPhone 13 apa di tahun 2024 ini. iPhone 13 adalah salah satu iPhone yang masih sangat rekomen dan mungkin di antara kalian ada yang tertarik mau beli iPhone 13. Sebagai salah satu iPhone yang masih masuk kategori iPhone yang muda karena baru memasuki tahun yang ketiga di tahun 2024 ini, iPhone 13 ini tergolong iPhone yang worth it buat kalian ambil. Dengan beberapa alasan dalam video kita kali ini kita akan jelaskan dalam 3 alasan beli iPhone 13. Untuk yang pertama adalah alasannya dari spesifikasi yang dibawa oleh iPhone 13 itu sendiri. Dimana untuk iPhone 13 itu menggunakan spek tahun 2021, dimana sekarang tahun 2024 artinya tahun ketiga buat iPhone 13 ini. Dimana iPhone 13 dengan iPhone 13 Pro perbedaannya hanya pada bagian GPU dari prosesor yang digunakan oleh iPhone 13 dan iPhone 13 Pro. Kalau iPhone 13 biasa masih menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU hexa-core, Apple GPU 4 core grafik, sedangkan untuk iPhone 13 Pro menggunakan prosesor yang sama, Apple A15 Bionic, tetapi dengan Apple GPU 5 core graphics dengan RAM 6 GB untuk iPhone 13 Pro, sedangkan untuk iPhone 13 biasa ini hanya 4 GB layaknya iPhone 12. Untuk kapasitas penyimpanan paling kecil 128 GB, menengah 256 dan paling gede 512 GB. Dan untuk tampilan layarnya sendiri iPhone 13 ini sudah mengadopsi flat design ala iPhone 5 series serta sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 1200 nits. Yang terbilang ini hampir sama persis dengan iPhone 12. Ukurannya juga sama 6,1 inch dengan resolusi Full HD+. Bedanya untuk iPhone 13 ini, untuk notch-nya ini lebih kecil dibandingkan iPhone 12 biasa. Dan iPhone 13 itu masih menggunakan refresh rate 60Hz, belum 120Hz layaknya iPhone 13 Pro. Tetapi secara keseluruhan, layar iPhone 13 ini masih sangat enak untuk penggunaan harian. Dan untuk baterainya berkapasitas 3240 mAh yang terbilang cukup lumayan untuk penggunaan harian dan masih terbilang cukup awet. Dan untuk kameranya ini cukup ikonik ya, menggunakan dua lensa yang disusun secara diagonal seperti ini dan masih digunakan pada iPhone 14 ataupun iPhone 15. Dan kesemua lensa pada iPhone 13 ini menggunakan ukuran 12 megapiksel, sudah support untuk perekaman sampai maksimal di 4K 60 fps. Sudah support untuk perekaman Dolby Vision HDR up to 60 fps pada kamera utamanya. Untuk kamera depan sudah include dengan kamera True Drive dan juga biometric sensor untuk penggunaan Face ID pada iPhone 13 ini. Kelebihannya Face ID pada iPhone 12, 13 itu bisa unlock menggunakan masker atau menggunakan kacamata ya. Dan untuk secara fitur iPhone 13 ini ya terbilang mirip dengan iPhone 12. Sudah support untuk fitur Dual SIM pastinya, IP68, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, dan juga MagSafe wireless charging, serta sudah support untuk jaringan 5G. Jadi secara spesifikasi iPhone 13 ini masih sangat mumpuni untuk penggunaan harian, terutama buat kalian yang memang cari iPhone budget di bawah 10 jutaan. iPhone 13 ini salah satu iPhone yang bisa saya rekomendasikan. Untuk LCD mungkin ada beberapa kasus green screen ya. Untuk kasus green screen terjadi pada iPhone yang menggunakan layar OLED bukan dari supplier Samsung ataupun LG. Kebanyakan dari Huawei, di mana cukup banyak iPhone 13 untuk keluaran yang awal-awal menggunakan layar OLED dari Huawei, bukan produksi dari LG ataupun Samsung yang terbilang masih aman sampai sekarang. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah dari harga yang ada pada iPhone 13 itu sendiri. Untuk harga barunya sekarang ini di Gmap ataupun di iBox dibanderol dengan harga 10 jutaan untuk harga baru kapasitas 128 GB. Terbilang cukup lumayan mahal mengingat pada saat bulan April Mei tahun ini itu harganya lebih murah dibandingkan sekarang ini ya. Mengingat juga harga dolar masih di atas Rp16.000. Pada saat video ini dibuat harganya ya masih segitu ya, di angka 10 jutaan untuk kapasitas paling bawah. Sedangkan untuk harga secondnya di angka 8 sampai 9 juta rupiah, yang tentunya saya lebih sarankan beli iPhone 13 ini
dalam kondisi second saja, karena tentunya beda 2 juta juga cukup lumayan mengingat iPhone ini sudah memasuki tahun yang ketiga. Kalau memang kalian nggak ada kendala, kalian bisa cari iPhone 13 ini dalam kondisi second yang masih ada sisa garansinya saja. Tentunya dibandingkan iPhone 13 dalam kondisi baru, pastinya lebih murah iPhone 13 dalam kondisi second yang masih ada sisa garansinya. Cukup banyak yang jual untuk iPhone 13 ini dalam kondisi second yang masih ada sisa garansinya saja. Tinggal ubek-ubek saja marketplace, Facebook ataupun toko orange, toko hijau ataupun toko hitam, cukup banyak yang jual iPhone 13 ini dalam kondisi second masih ada sisa garansi. Tetapi kalau memang kalian terpaksa harus beli dalam kondisi baru juga nggak masalah, karena harganya juga cukup banyak yang jual di harga 9 jutaan, di bawah 10 jutaan untuk di toko hijau, toko orange cukup banyak yang jual daripada kalian beli di toko dari iBox ataupun di Gmap yang pastinya akan lebih mahal. Kemudian untuk alasan yang ketiga adalah dari update iOS terbaru pada iPhone 13 ini. Kalau memang dapat jatah 5 kali update, kemungkinan besarnya iPhone 13 ini akan mentok sampai iOS versi 20 di tahun 2026. Itu kalau disupport selama 5 kali update atau hanya 5 tahun saja. Sedangkan berbeda halnya kalau disupport selama 6 kali update atau 6 tahun layaknya iPhone XR, XS, kemungkinan besarnya akan maksimal di tahun 2027 di update iOS versi 21. Jadi masih panjang perjalanan untuk dapat jatah update iOS terbaru buat iPhone 13 ini. Untuk iOS versi 19, iOS versi 20 pastinya aman-aman saja untuk iPhone 13 ini. Dan juga untuk iOS versi 18 di tahun 2024 ini juga sangat aman buat iPhone 13 ini. Yang tentunya sekarang sudah rilis beta publiknya, yang tentunya bisa kalian coba buat kalian yang memang pakai iPhone yang sudah disupport untuk update iOS versi 18. Jadi itulah alasan kenapa iPhone 13 ini cukup bagus buat kalian beli, mulai dari spesifikasinya yang masih tergolong muda, masih usia 3 tahun, harganya juga sekarang ini cukup terbilang murah, di bawah 10 jutaan juga masih dapat iPhone 13 ini dalam kondisi second ataupun dalam kondisi baru juga bisa di angka 9 jutaan. Dan untuk update iOS terbaru untuk iPhone 13 ini juga masih aman-aman saja. Masih sisa 2-3 kali update lagi buat iOS terbaru, yakni di tahun 2025, 2026 ataupun sampai tahun 2027. Untuk 2024 pastinya masih aman untuk iOS versi 18 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.